Oke, kali ini saya akan membuka sesi pertanyaan. Halo Ada Pak Yusef. Siap Pak, siap Prof. Luar biasa. Terima kasih ya. Saya mau tanya tentang ini, ujian teknologi untuk tes. Kalau mengajar 1.000 orang mungkin pakai teknologi bisa replikasi. Tapi kalau ujian yang valid, apalagi untuk hal-hal yang bersifat individual, jawabannya itu seperti apa ujiannya? Terima kasih Pak Yusef. Selamat ya. Baik, terima kasih. MC, saya izin langsung jawab saja ya, supaya nggak lupa ya. Boleh, boleh. Ya, Prof. Armen, terima kasih atas perkenanan untuk hadir ya, menyimak ini. Jadi masalah asesmen atau evaluasi atau penilaian ini memang menjadi tantangan, salah satu tantangan yang terberat di mode pembelajaran bauran ini, terutama mode daring yang sifatnya massal atau masif. Nah, kita tahu bahwa penilaian itu secara garis besar ada dua macam. Ada penilaian secara lower order thinking skills ya. Kalau di taksonomi Bloom yang direvisi itu level 1 sampai 3. Biasanya kalau yang untuk menilai secara formatif itu ya, yang lower order thinking skills untuk kuis misalnya, itu sudah memadai dengan menggunakan multiple choice. Jadi dengan pilihan yang diacak. Nah, memang ada risiko selalu ya, tetapi itu tidak terlalu prinsip. Bisa juga dengan isian singkat. Nah, di sini sebetulnya nanti peran teknologi cerdasnya akan penting. Nah, ketika kita ingin menilai secara lebih objektif, berarti kita harus melakukan pengujian atau penilaian atau asesmen secara higher order thinking skills. Yang paling ideal adalah pekerjaan yang unik dan dikerjakan ada proktornya Pak, ada pengawasnya. Itu yang paling ideal. Tetapi mengawasi ribuan orang tidak mudah. Nah, ketika daring memang ada beberapa teknologi yang bisa dilakukan ya, dengan mengamati gerak-gerik. Nah, ini lagi-lagi aspek kecerdasan dari sistem ini sangat diperlukan karena orang bisa raut mukanya, matanya, dan lain-lain diamati terus, tetapi ini teknologinya memerlukan broadband misalkan ya, jaringan yang tinggi, dan tetap saja celah-celah untuk kecurangan selalu ada. Jadi itu tantangan terbesarnya adalah masalah kecurangan. Perjokian itu menjadi permasalahan, itu menjadi masalah tantangan bersama di dunia ini Pak Prof. Armen, sehingga kita akan terus melakukan riset ke sebelah sana supaya sistem cerdas kita dapat memudahkan untuk mengecek ke aspek kejujurannya. Tetapi secara ringkas, yang lower order thinking skill untuk formatif itu biasanya dengan pilihan berganda, kemudian menjodohkan, kemudian isian singkat, bisa dinilai oleh sistem langsung, ribuan tidak masalah, tetapi yang lebih rumit adalah untuk penilaian secara objektif, itu minimal pembuatan essay juga bisa diperiksa oleh anti plagiasi misalnya ya. Kemudian ada, kita punya riset juga nih, Bu Feti akan proses jurnal Q1, sudah revisi kedua, sepertinya mesin penjawab essay itu sudah kita punya juga prototipenya. Nah, yang lebih baik lagi adalah membuat karya dengan konteks yang unik bagi tiap individu. Dan untuk menilainya itu salah satunya dengan upload ke YouTube misalkan ya, dan proses pembuatannya selalu dipantau, dikamerakan, sehingga kemungkinan kecurangan lebih kecil. Itu ringkasannya Prof. Armen yang saya ketahui, tetapi sekali lagi ketika ingin massal, memang ini menjadi tantangan tersendiri, terutama yang mode daring. Terima kasih Prof. Sambil saya disclaimer ya, bahwa saya biasanya sudah dicap di ITB ini yang paling berbau
Fakultas Ilmu Pendidikan. Ya, jadi di ITB tapi lebih banyak mengurusi teknologi pembelajaran. Nggak apa-apalah gitu ya. Penting Jadi Pak itu. bisa Sangat bekerja penting. sama dan berguru dari para pakarnya di Fakultas Ilmu Pendidikan di berbagai universitas. Monggo, Oke. Sekali lagi bagi yang bacakan kesulitan. saja oleh moderator ya. Betul, boleh. Baik. Oh, ada pertanyaan dari eh, Bapak Segara. Bagaimana kita dapat mengukur produktivitas pembelajar bauran ini? Produktivitas ya. Betul, Pak. Baik, pembelajaran bauran ini memang menjadi seni tersendiri ya dalam membaurkan berbagai macam aspek tadi. Yang jelas, mengukur efektivitas atau produktivitas dari proses pembelajaran, kita kan selalu ada tes formatif dan tes sumatif. Jadi yang paling tinggi kalau kita ingin cek, ingin akses, ingin nilai adalah menggunakan yang sederhananya ya, adalah dengan memberikan penilaian the highest order thinking skills. Jadi diberikan contoh persoalan supaya diselesaikan. Itu yang paling mudah. Karena kalau hanya teori saja ya, lower order thinking skill bisa saja teorinya jago. Teori berenang jago. Teori main tinju atau naik sepeda atau menari jago teorinya, tetapi disuruh nari, nah kan itu lain cerita. Gitu ya, disuruh bertanding karate misalkan, bonyok-bonyok pingsan. Nah, itu kan bisa terlihat. Jadi, yang paling mudah menilainya adalah dengan highest order thinking skill evaluation atau assessment. Tentu saja ini diskusinya panjang kalau kita ingin kasus per kasus, tetapi secara mudah yang paling mudah adalah seperti itu. Demikian. Oke, Pak. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi. Bagaimana penilaian sikap dengan pembelajaran bauran? Apakah bisa dilihat, Pak, nilai sikap itu, Pak? Nah, kalau sikap ini kan sebenarnya aspeknya adalah aspek soft skill ya. Jadi kalau penilaian sikap memang tidak mudah secara daring. Nah, itulah pentingnya bauran, ada luringnya, ada eksperimentalnya, ada teamworknya, ada yang namanya collaborative learning. Dari situ bisa kelihatan bagaimana dia bekerja dalam kelompok, bagaimana dia mengendalikan dirinya gitu ya ketika diberi berbagai macam tantangan di kehidupan nyata. Jadi sekali lagi kalau secara daring agak susah, tetapi secara virtual, misalkan kita masuk ke dalam sebuah dunia virtual, anggaplah akan ada penjelajahan di sebuah pulau, dibuat teamwork, harus mencari harta karun di sana sambil menjawab dan lain-lain sebagaimana pramuka. Nah, dengan menggunakan avatar masing-masing, sikap itu biasanya masih bisa terlihat gitu ya, karena avatar itu akan mewakili dirinya. Dan meskipun tidak 100%, banyak ketika dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan psikologis yang harus membuat keputusan, biasanya aslinya bisa ternilai dari situ. Demikian Pak Zagi dan Bapak Ibu yang bertanya. Untuk Ibu Friskila Sihombing, apakah ada? Sepertinya tidak ada lagi. Pak Zagi, itu di chat ada yang bertanya dari Pak Abdullah Aryansyah. Oh iya, ini agak panjang nih. Menurut saya pendidikan itu bukan hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan saja. Itu tidak cukup, harus ada transfer nilai-nilai dasar, pendalaman karakter, sehingga filsafat pendidikan yang kita anut di Republik ini bisa diterapkan. Lalu bagaimana dalam pembentukan karakter dan mental mahasiswa dengan sistem seperti ini? Boleh dijawab, Pak? Ya, sangat setuju ya dengan Pak Abdullah. Ingat bahwa kita ini bukan pembelajaran daring saja, tetapi pembelajaran bauran. Jadi sangat setuju dengan Bapak bahwa pembentukan karakter itu yang nantinya menjadi akhlak ya, itu sangat penting gitu. Dan
Kalau ternyata kita harus daring berlama-lama, berarti kita harus membuat bahan ajar yang virtual untuk mengurangi loss of learning. Tapi mudah-mudahan kita segera dapat luring kembali sehingga pembelajaran karakter, sikap, gitu ya, mental itu dapat dilakukan dengan baik. Karena yang seperti itu, yang soft skill, yang teamwork, ya, yang collaborative learning, menuju kepada akhlak tadi, itu memang harus dilakukan nyemplung langsung ya, berupa eksperimental dilakukan di lapangan. Ya, dengan bauran ini kita membaurkan semua hal-hal yang baik dari setiap metode ajar yang ada, teknologi yang ada, dan teori-teori yang ada. Demikian Pak Abdullah, terima kasih atas masukannya ya. Memang itu harus kita utamakan. Di Indonesia ini pendidikan karakter sepertinya perlu porsi yang jauh lebih tinggi ya, karena kita katakanlah indeks korupsi juga masih tinggi gitu ya dibandingkan negara lain. Terima kasih. Oke Pak, ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Selvia Pengaribuan dari Akademi Perawatan HKBP Bali G. Maaf Pak, saya ingin bertanya, sebagai mahasiswa gadget ataupun teknologi saat ini menjadi salah guna, misalkan bukan untuk belajar, tapi untuk bermain game. Apa hal yang harus dilakukan supaya sistem pembelajaran dapat tercapai? Gimana Pak? Ya, itulah semua teknologi itu kayak pisau. Jadi manfaatnya banyak, tapi madorotnya juga banyak ya. Kembali lagi sebenarnya ini kembali ke tadi pembelajaran sikap itu, kedewasaan atau self regulation tadi. Sulit itu ya berbagai teknologi untuk mengurangi hal tersebut ke anak-anak ya terutama. Itu selalu ada celah, mereka lebih pintar. Jadi yang terbaik adalah memberikan pembelajaran, memberikan pengertian terkait dengan sikap tadi gitu. Jadi anak-anak kita tanamkan negosiasi dengan mereka dengan penuh kasih sayang bahwa setidaknya 50-50 deh. Misalnya nih ya, dulu saya juga ke anak saya seperti itu. Oke, ada gadget nih, boleh 1 jam bermain, tapi 1 jam harus membuat karya, misalkan membuat PowerPoint lah, membuat animasi, coding atau apa begitu ya. Jangan seluruhnya bermain. Memang anak-anak kan zamannya bermain. Orang tua aja senang bermain, ya. Tetapi orang tua kan lebih dewasa, berarti ya otomatis kedewasaan itu yang harus ditanamkan sejak dini supaya mereka punya pemahaman dan tanggung jawab. Tidak ada yang lebih manjur selain memasukkan tameng tersebut ke dalam diri anak-anak dan diri kita masing-masing. Demikian buat Ibu Selvia di Bali G. Terima kasih Pak. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Alvina Zahara dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Izin bertanya Pak, apa plus minus dalam pembelajaran bauran di kala pandemi sekarang ini? Dan apakah pembelajaran ini mencakup untuk semua jurusan Pak? Jawaban singkatnya, ya. Pembelajaran bauran itu membaurkan segala macam. Jadi kalau saat ini tidak bisa kita secara luring, berarti baurannya 0%. Ya, karena luringnya 100%. Nah, itu sebenarnya antara luring dengan daring itu yang paling utama, tapi yang tadi ya sinkron asinkron, konseptual, eksperimental, soft skill, hard skill itu banyak. Jadi kalau plus minus dari bauran ini, yang plusnya utamanya adalah menggabungkan segala macam aspek kebaikan dari berbagai metode, teknologi, dan teori yang ada. Kekurangannya apa? Kekurangannya memang guru sebagai instruktur, sebagai fasilitator harus menjadi lebih cerdik, harus menjadi lebih smart, karena membaurkan dengan baik itu kan seni tersendiri. Perlu teknologi, perlu membuat bahan ajar yang baik, menguasai teknologi. Itu ada nanti yang berikutnya ada 7 Habits of Successful
blended learning structure seperti itu ya. Jadi itu dia tantangannya lebih besar bagi kita semua. Seperti tadi ya, ada 3 aspek dari organisasi, pembelajar, dan pengajarnya. Pengajarnya menjadi ekstra lah, harus lebih banyak berpikir, lebih banyak belajar lagi hal yang baru. Demikian buat Bu Alifia Zahara ya, terima kasih. Selanjutnya ada dari Bapak Anjas Aryo. Dalam hanya mengembangkan sistem belajar daring, apakah dalam kedepannya perkembangan dunia digital, menurut Bapak, apakah memungkinkan segala kegiatan pembelajaran dapat mencapai asahan soft skill dan hard skill? Karena memang agak susah mewujudkan eksperimental pengajaran yang dilakukan jika tidak secara tatap langsung. Ya, benar, setuju. Tidak bisa kita hanya salah satu aspek saja. Jadi harus dibaurkan. Ya, harus dibaurkan daring dan luring. Bagaimanapun juga luring itu yang terbaik dari sisi segala macam aspek. Tapi kita harus efisienkan dengan keterbatasan seperti pandemi sekarang, nggak ada pilihan. Oleh karena itu, tetap kita harus membaurkannya. Dan ke depan, meskipun kita sudah nggak ada pandemi, tetap bahan ajar, tata kelola pengajaran tetap harus ada dalam sistem yang daring supaya mudah diakses oleh pembelajar dan oleh pengajar kapanpun dan dimanapun. Tapi aspek luring tetap tidak bisa dihilangkan dan sedapat mungkin itu dimaksimalkan dengan bantuan dari daring. Demikian buat Pak Anjas dan Pak Zaki. Oke. Terima kasih. Ini ada pertanyaan yang cukup lucu, Pak. Mungkin bisa Bapak bantu jawab. Dari Amabel Gultom, Pak izin bertanya, apakah ada beasiswa untuk mahasiswa politeknik, contoh beasiswa untuk mahasiswa D3 politeknik, tapi khusus perhotelan? Kira-kira apakah Bapak punya informasi terhadap itu, Pak? Kalau menanyakan beasiswa sepertinya bukan kepada saya yang bisa menjawab ya. Nanti kita sampaikan usul pertanyaan ini. Tapi yang jelas, sepengetahuan saya, perhotelan atau pariwisata ini salah satu sektor yang akan didorong semaksimal mungkin, apalagi setelah masa pandemi. Jadi menurut saya itu salah satu sektor yang strategis ya. Kalau nanti Mbak atau Mas ini rajin mencari, saya kira kesempatan akan banyak. Tapi kita sekarang memang sedang cobaan ya dengan pandemi ini sektor pariwisata, tetapi ini kan akan segera berlalu. Jadi rajin-rajinlah belajar. Masalah tersebut ada atau beasiswa, menurut saya maksimalkan dulu dengan situasi yang ada. Karena sektor itu sangat strategis dan akan menjadi primadona bagi kita ya, bagi Indonesia dengan negara yang luar biasa kaya raya ini ya. Oke, demikian mungkin jawabannya. Karena pasti tidak memuaskan nih ya, karena saya memang bukan pakar di sini, tidak punya kompetensi untuk beasiswa. Monggo. Terima kasih Pak jawabannya. Ada pertanyaan lagi, jadi banyak sekali pertanyaan di chat ya. Dari Syamsul Hadi, dari Pak Syamsul Hadi, kuliah daring ini sangat membantu dunia pendidikan. Namun kelemahan yang saya rasakan selama kuliah daring adalah ilmu yang disampaikan kurang sampai. Mengingat kebanyakan dari kami yang mahasiswa lebih senang kuliah luring. Bagaimana dari Dikti atau pihak terkait, atau terutama menurut Bapak ya, terkait untuk mengatasi masalah tersebut? Karena bagaimanapun juga kuliah atau sekolah luring lebih dirasakan ketimbang daring. Benar sekali ya. Kita ini ingat, Ibu dan Bapak semua, kita dalam keadaan pandemi, dalam keadaan mendapat bencana gitu ya. Jadi dalam keadaan bencana pasti kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang normal. Tapi ada hal yang menarik ketika dosennya demikian kreatif membuat bahan ajar, memberikan pengayaan, berinteraksinya rajin. Justru saya menemukan di beberapa bidang studi, di beberapa dosen, mahasiswa justru lebih baik pencapaiannya. Jadi itu sangat tergantung dengan dosennya sekarang itu. Kalau sistem kurang lebih sudah
memadai kita ya. Ada yang banyak yang gratisan dari Google gitu, kemudian Moodle misalkan ya. Jadi kalau sistem, saya kira sistem Vicon dan lain-lain semuanya kurang lebih sama. Hanya yang membedakan itu kreativitas, terutama dosennya dan gurunya. Oleh karena itu, maka pelatihan yang itu ya, 7 Habits of Successful Online Instructor itu menjadi sangat penting. Mungkin kalau yang banyak yang bertanya, saya akan kupas itu nanti sekilas ya, tentang 7 kompetensi dosen daring gitu. Jadi itu kuncinya untuk saat ini kebanyakan ada di dosennya, ada di gurunya, ada di instrukturnya. Lebih kreatif lagi saja. Karena di bagian yang lain justru anak-anak malah lebih bagus hasilnya gitu. Demikian Pak Zaki. Terima kasih Pak Yusuf. Ada pertanyaan menarik ini mungkin untuk orang tua yang punya anak-anak kecil juga nih Pak. Izin bertanya dari Muntia Erna. Dahulu sering dikatakan bahwa anak-anak, terutama dimulai dari anak PAUD, dilarang untuk sering menggunakan laptop atau Android. Sebenarnya bahaya nggak ya Pak, jika anak-anak sering menggunakan teknologi tersebut? Padahal kedepannya diutamakan daring daripada luring dan virtual. Terima kasih Pak. Segala sesuatu yang berlebihan pasti bahaya. Makan yang enak juga kalau banyak kita kan keracunan. Gitu ya. Laptop juga sama, tetapi bahwa kita aktivitas daring dan luring ini harus seimbang. Anak-anak kasihan kalau harus menatap layar terus, begitu ya, cahayanya, intensitasnya begitu tinggi, kemudian kompleksitasnya juga perubahannya begitu tinggi, apalagi kalau laptopnya atau mulai jatuh, mulai berkedip-kedip, itu kasihan matanya. Jadi kalau menurut saya, anak-anak jangan terlalu sering main gadget. Orang tua juga sama ya, harus seimbang, olahraga gitu, bergaul dengan teman-temannya. Kan kalau sudah daerah hijau, bergaul dengan teman-teman, dengan keluarga kan nggak ada. Jadi luring di alam terbuka, begitu olahraga, bersosialisasi, itu harus jangan sampai dihilangkan dan main di gadget terus. Prinsipnya itu sih sebenarnya. Kalau dari sisi radiasi misalkan ya dan lain-lain, peralatan elektronik sekarang kan udah relatif aman ya, kecuali yang jatuh kemudian ada flicker dan lain-lain, itu lain cerita lah. Yang rusak itu makanan rusak juga akan membahayakan. Tetapi secara umum elektronik, kita semua bidangnya nih ya, dengan Pak Zaki adalah Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, jadi dari sisi teknologi perangkat itu relatif aman. Tapi jangan juga tidur gitu di sebelahnya smartphone gitu seharian, ya tetap saja ya kalau berlebihan jelek. Demikian Pak Zaki dan Ibu yang bertanya. Terima kasih. Oke, dilanjut ya Pak pertanyaannya. Ini dari Milnawati. Selamat siang, izin bertanya Pak. Faktor apa saja yang mempengaruhi kemerosotan moral pelajar akhir-akhir ini? Terima kasih Pak. Faktor kemerosotan moral. Ya banyak sih ya. Terus terang secara umum saya bukan pakarnya kalau untuk urusan moral ini. Ya, tetapi common sense kita bahwa salah satu yang menurut saya di kita ini moralnya dibandingkan dengan negara, misalkan ya, pengalaman di negara Eropa gitu, Jepang, Korea, itu kan di mereka akhlaknya lebih hebat, lebih tinggi, lebih aman gitu ya, lebih sopan. Misalkan nih di bis kota atau di mana, kalau di London kita nyenggol, dua-duanya minta maaf gitu ya. Coba kita katakanlah jalan-jalan agak malam di Tanah Abang, di Jakarta, nyenggol, aduh apa yang terjadi kan di kita itu. Nah jadi itu sebenarnya lagi-lagi adalah dari keluarga, karena akhlak ini kan dicontohkan oleh lingkungan terdekat gitu ya. Jadi mereka melihat bagaimana apa yang sering mereka lihat dan alami itu akan meresap ke dalam benaknya dan menjadi laten begitu ya. Dan pelajaran akhlak ini kejujuran, tanggung jawab gitu ya, kemudian integritas, kesopanan, etika, ketaatan terhadap hukum, kan itu menjadi core competence kalau di negara maju. Di Singapura misalkan begitu tertib ya,
kadang-kadang orang Indonesia saking tertibnya di Singapura, kurang seru nih, bosen ya gitu, karena jalan tertib semua ya. Itu gara-gara di kita ini demikian banyak yang harus ditingkatkan. Jadi aspek pendidikan inilah menurut saya, Ibu dan Bapak, kita semua punya tanggung jawab ke sana, dimulai dengan lingkungan terkecil, di mana kita menanamkan bukan hanya ilmu, tetapi tadi sikap, moral, akhlak yang baik itu. Demikian jawaban dari yang bukan ahlinya kalau ini ya untuk masalah moral ini. Saya lebih banyak di teknologinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Yang ini pertanyaannya dari Ibu Ella Pasaribu. Tindakan apa yang perlu dilakukan agar proses belajar dapat mudah dipahami Pak dalam situasi daring ini? Izin minta sarannya Pak. Proses pembelajaran lebih mudah dipahami gitu ya? Betul. Ya, ini adalah pertanyaan filosofis, prinsip bagi kita semua bagaimana mengajarkan seefektif, seefisien mungkin, itu artinya kan, dan membuat orang yang belajar senang. Nah, kalau secara ringkas jawabannya adalah yang pertama, si pengajar harus pandai memberikan filosofisnya dulu, prinsip utamanya dari konsep yang akan disampaikan. Itu yang pertama, penguasaan keilmuan dan pendalaman pengayaan oleh sang guru atau sang dosen. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bisa memberikan contoh yang baik, bermacam-macam contoh, namanya multiple representation principle. Nah, itu dengan berbagai macam sudut pandang, diberikan contoh, biasanya orang bisa memahami. Karena orang macam-macam pengalaman hidup dan lain-lainnya ya, sehingga ada yang lebih mudah dengan rumus matematika, ada yang lebih mudah dengan multimedia animasi misalkan ya, dengan video, dan yang ketiga kalau dimungkinkan dipraktekkan gitu, dipraktekkan secara eksperiental. Itu 3 hal utama. Nanti Bapak Ibu bisa dilihat di open course saya, ada principle of multiple representation. Itu di situ ada video ajarnya, ya, ada slide-nya, bagaimana supaya seseorang itu dapat memahami secara cepat, secara mendalam dan luas gitu, pemahamannya tidak hanya dari satu sisi saja. Misalkan contohnya memahami efek Doppler seperti apa, nah rumusnya ada, animasinya ada, contoh suaranya ada, penerapannya ada. Demikian Pak Zagi. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya. Dari Muhammad Al-Fariji. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, apakah sistem bauran ini sejalan dengan sistem pendidikan vokasi yang ada di beberapa kampus politeknik? Ya, tentu saja tidak ada proses pendidikan lain yang tidak sejalan dengan bauran ini. Vokasi lebih banyak prakteknya berarti kan gitu ya, lebih banyak eksperientalnya. Ini sebagai contoh, mahasiswa program pariwisata di Bandung harus belajar memberikan pelayanan di sebuah kapal pesiar. Nah, sampai kiamat, kalau kiamat mungkin bisa ya, kapal pesiar ada ke Bandung. Nah, dalam hal itu bisa menggunakan kapal pesiar yang virtual gitu. Jadi menggunakan virtual reality gitu ya, dia berada di dalam sebuah kapal pesiar, melakukan pelayanan dan lain-lain atau guidance dan lain-lain. Nah, jadi virtualisasi itu akan membantu di mana situasinya tidak dimungkinkan untuk ada. Seperti di Bandung ingin belajar di kapal pesiar. Kalau membuat miniatur kapal pesiar juga mahal, tapi dengan virtual reality satu kelas 30 orang bisa ada 30 kapal pesiar. Masing-masing sendiri di dalam dan ya maksudnya bergaul dengan yang dilayani. Itulah contoh virtualisasi cukup penting di sana ya untuk vokasi. Jadi pembelajaran bauran berlaku di mana saja. Oke, kalau saya tahunya jatahnya cuma 1 jam Pak Jaki nih. Oh, jatahnya 1 jam Pak. Saya kira 2 jam tadi. Oke, 1 jam ya berarti ya Pak ya. Kalau gitu boleh saya minta 1 pertanyaan lagi Pak ini. Ya, monggo. Pertanyaan terakhir. Betul. Ini maaf bagi teman-teman yang lain ya yang
tidak mendapatkan kesempatan, mungkin nanti bisa dijawab dengan cara yang lain. Dari si Beonte Manikari dari Universitas Tribuana Kalabahi. Ini pertanyaannya cukup kena juga ke saya nih Pak. Saya ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah Bapak paparkan, yaitu tentang tantangan utama bagi organisasi pendidikan. Di situ ada beberapa poin yang sudah dijelaskan oleh Bapak. Salah satunya tentang pertanyaan saya adalah instruktur training dijelaskan bahwa guru harus mengajar dengan baik. Pertanyaannya adalah, ketika seorang guru menyampaikan atau mengajar di kelas dengan terfokus atau terpaku pada buku, apakah guru tersebut sudah mengajar dengan baik atau tidak? Bagaimana menurut Bapak? Saya menebak Bapak juga punya jawaban bahwa itu enggak, ya kan? Boro-boro bauran kalau terpaku ke buku terus. Nah, itulah dari 7 kompetensi guru itu ya. Kalau hanya terpaku ke buku, aduh, mungkin dari 7 itu hanya 1/3 poin aja dapat gitu, harusnya 7 poin ya. Itu contoh yang kita alami ya dulu gitu ya, guru menulis aja gitu, membelakangi siswanya main kelereng lah, main kapal-kapalan, lempar-lemparan gitu ya. Nah, itu contoh yang buruk gitu. Jadi jauhilah yang seperti itu. Kita harus banyak interaksi, banyak memberikan contoh, kemudian interaksi dengan mereka ya sudah sejauh mana sih mereka paham, kita tanya. Nah, kalau kita daring kan bisa bertanya juga seperti ini gitu. Coba kasih contoh, coba jelaskan menurut bahasa kamu begitu ya. Kalau membaca buku atau menulis terus, ya itu contoh buruk. Janganlah seperti itu. Bapak Ibu pasti udah tahu itu jawabannya ya kurang baik. Nah, justru dengan pembelajaran bauran ini kita maksimalkan yang tadi ya multiple representation principle, jadi terangkan dengan berbagai sudut pandang dan contoh. Nah, itu salah satu yang bisa membuat konsep dipahami dengan baik, apalagi kita bisa menjelaskan prinsipnya utamanya ya, konsep utamanya, ditambah dengan contoh penerapan, contoh yang keliru, contoh yang baik. Nah, itu bisa mengatasi daripada yang terpaku kepada buku saja tadi. Terima kasih Pak Jagi, Ibu dan Bapak semua. Mohon maaf jika ada yang banyak yang kelirunya, tetapi mari kita sama-sama berikhtiar maksimal lah supaya kita semua belajar terus ya, mahasiswa belajar terus, kemudian murid-murid kita juga belajar terus dengan kita, sehingga secara keseluruhan bangsa kita bisa mengejar ketinggalan dari bangsa lain. Terima kasih Pak Jagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih telah hadir pada kuliah publik kali ini. Banyak pertanyaan yang mungkin belum terjawab, tapi semoga nanti ada kuliah publik selanjutnya yang mungkin Pak Yusuf akan maju lagi dan memberikan insight lebih banyak lagi. Terima kasih telah hadir, walaupun mungkin ini banyak sekali ya Pak, 1K orangnya tadi yang hadir, alhamdulillah. Baik yang hadir secara daring maupun yang luring ada di sana, terima kasih saya ucapkan. Sekian dari kami, kita berjumpa lagi insya Allah pada 2 minggu lagi. Bagi teman-teman yang akan melihat, silakan ke SID/KKRTI ITB, bisa dilihat jadwalnya seperti apa. Cukup sekian dari kami, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan selalu sehat di sana.